Podme, podcast recharge and relax. Halo, ketemu lagi bareng gue Otong Setiabudi tentunya di The Community untuk Podme Friend. Kali ini kita akan bahas olahraga yang joget-joget cuman sehat nih ya. Kita akan ngebahas tentang Zumba. Kali ini ada ambasador dari Zumba, Denada Tambunan. Halo Mbak Denada. Halo, assalamualaikum semuanya. Halo Mas, apa kabarnya? Sehat tentunya. Di sini juga ada Ziz dan Zen, Zin dan Zes ya. Ada Mas Sulis dan Mas Kiki nih. Mas Kiki gimana ya? Sehat ya? Yo. Kita ke Mbak Denada dulu ya. Boleh. Mbak Denada kan jadi ambasador Zumba nih. Awalnya gimana bisa cinta banget nih sama Zumba ini nih? Kalau aku tuh mungkin cukup obvious ya, cukup jelas, bisa langsung kelihatan gitu. Kok bisa aku jatuh cinta sama olahraga Zumba itu karena memang mungkin teman-teman semua juga udah bisa lihat bahwa aku karirku, passionku dari dulu itu ada di 3 bidang yang utama. Musik yang alhamdulillah akhirnya jadi tempatku cari nafkah juga. Seni tari itu banyak yang nggak tahu. Dulu sekali sebelum aku tuh jadi rapper, belum pernah merasakan di atas panggung jadi seorang entertainer. Pengalaman manggung pertama kali yang cukup serius gitu adalah sebenarnya menjadi seorang penari. Jadi aku dulu itu sebenarnya mengawali pengalaman panggungku menjadi seorang penari tradisional. Jadi penari yang membawakan tarian-tarian Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia, dan beruntung banget karena dulu aku bisa ikut ambil bagian di beberapa misi kebudayaan Indonesia ke luar negeri gitu. Jadi sebenarnya awalnya dari situ. So cukup obvious kalau misalnya aku juga sangat amat mencintai seni tari. Yang ketiga olahraga. Mungkin semua juga udah tahu almarhum papaku Rio Tambunan itu adalah seseorang yang punya passion yang luar biasa terhadap olahraga. Jadi punya sesana tinju, terus udah gitu ngurusin gulat, ngurusin angkat besi, binaraga dan segala macam. Sehingga tiga bidang ini menjadi bidang yang tidak pernah jauh dari hidupku. Gitu. Dari mulai aku masih kecil banget. Dan akhirnya pada saat aku ketemu sama olahraga Zumba dan mengenal olahraga Zumba, rasanya jadi ya langsung kayak langsung gitu. Seperti kayak bukan lagunya itu ya, kalau lagunya Tulus kan aku kira kita asam dan garam, kalau ini beneran asam dan garam nih ketemu di belanga gitu. Karena 3 yang aku bisa rasakan adalah 3 komponen utama dari olahraga Zumba itu adalah musik, tari, dan olahraga gitu. Jadi sebuah dance workout yang dikemas dengan sangat amat fun, sangat amat menyenangkan, sehingga banyak sekali disebut oleh orang-orang, termasuk ini ungkapanku sendiri, aku selalu bilang bahwa olahraga Zumba itu adalah olahraga bahagia, olahraga yang paling nggak berasa olahraga. Ya tapi di samping itu, apakah ini olahraga yang sangat efektif? Yes, ini adalah sebuah olahraga. Cuma orang kadang-kadang saking serunya ngelakuinnya sampai dia lupa kalau ini tuh adalah olahraga. Saking efektif dan efisiennya, olahraga Zumba itu bisa membakar sampai dengan 1000 kalori kalau dilakukan dengan intensitas tertentu dalam waktu 1 jam. Jadi 3 hal ini yang membuat aku cinta sekali dengan olahraga Zumba. Mungkin memang betul aku dulu dari mulai zamannya belum pindah ke Singapura sering sekali ikut kelas Zumba. Kalau misalnya pas lagi ke gym, rajin ikut kelas-kelas yang ada di gym, kelas-kelas Zumbanya. Tapi memang in the back of my head kayak aku selalu berpikir, wah kayaknya seru ya kalau misalnya ngambil sertifikasi training jadi instruktur Zumba. Cuma kan nggak pernah kesampaian Mas, karena aku prioritas selama di Indonesia itu adalah ya nyanyiku dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan dunia entertainment. Itu selalu jadi angan-angan tapi nggak pernah aku seriusin. Sehingga datanglah pada saat tahun 2018 kita pindah ke Singapura, dan kebetulan sekali dekat rumah tempat kita tinggal itu ada pusat kebugaran yang dia itu rutin seminggu tuh ada berapa kali kelas Zumbanya. Nah itu aku selalu jadikan tempat dalam tanda kutip ya pelarianku di saat aku lagi bad mood, lagi sedih, lagi down, lagi secara mental itu lagi nggak prima. Nah, aku selalu dari dulu menjadikan olahraga ini sebagai pelarianku. Tapi beruntungnya aku karena aku dekat dengan pusat kebugaran itu,
setiap kali ada kelas Zumba aku pasti hadir. Dan itu aku selalu datang dengan segala ya permasalahan, dengan segala kekhawatiran, ketakutan, pemikiran dalam hatiku, dalam pikiranku. Dan setiap kali aku selesai kelas Zumba itu, aku selalu merasa bahagia, aku merasa senang, aku merasa seperti dapat semangatku lagi. I feel refreshed dan aku merasa oke, aku mendapatkan fokus dan diriku kembali. Jadi disitulah aku kadang-kadang suka ngelihat instrukturnya gitu, terus dia hanya menjalankan tugasnya ya, dia di atas panggung, dia hanya menjalankan tugasnya, seminggu mungkin sehari dia bisa berapa kali ngajar hal yang lumrah dia lakukan. Tapi aku bilang dalam hatiku, gila ya, dia nggak tahu bahwa hari ini tuh dia telah merubah hidupku menjadi lebih bahagia, hatiku menjadi lebih senang, badanku jadi lebih bugar. Dan bukan cuma aku dan puluhan teman-temanku Zumba lovers yang ada di Singapura yang mungkin masing-masing hadir dengan weight-nya masing-masing, dengan bebannya masing-masing gitu. Dan kita betul-betul di situ tuh saling membagikan energi yang positif gitu loh Mas. Jadi kayak kalau kita udah masuk ke kelas Zumba tuh kayaknya semua pasti walaupun kita datangnya tuh sebenarnya lagi sedih, lagi apa, tapi begitu kita ada di situ, kita tuh berusaha untuk membagikan semangat yang positif ke satu sama lain. Bukan hanya instrukturnya, tapi juga partisipannya gitu. Dan disitulah aku semakin kepingin untuk ngambil sertifikasi, karena aku selalu merasa menyenangkan ya kalau kita bisa melakukan satu hal untuk membahagiakan orang lain. Masuklah masa pandemi, aku stuck di Singapura, dari mulai seseorang yang bekerja sehari dari pagi sampai malam, tiba-tiba aku tidak ada pekerjaan sama sekali. Disitulah aku merasa this is my time, aku tidak boleh membiarkan waktu luangku ini lewat tanpa aku melakukan sesuatu yang positif buat diriku. Aku langsung cari, nah kebetulan aku juga kenal dengan salah satu ZES yang ada di Indonesia waktu itu, ZES Poza. Dan aku sudah lama kenal sama beliau, aku kontakkan dan kebetulan beliau mau mengadakan kelas yang diadakan secara virtual karena memang pandemi waktu itu pandemi ada training, belum ada training yang tatap muka gitu. Aku langsung ikut dan aku langsung seneng banget pada saat akhirnya aku certified. Begitu aku certified Mas, aku benar-benar nggak membuang waktu. Langsung aku mempersiapkan diri aku dan aku betul-betul langsung ngajar dan mempergunakan kesempatan dan sertifikat dan ZIN memberku itu sebagai jalan untuk aku bisa melakukan apa yang selama ini ada di pikiranku ingin aku lakukan gitu. Jadi ya itulah ceritanya, akhirnya nggak lama kemudian dihubungi oleh pihak home office, bangga dan kehormatan banget akhirnya dipercaya untuk menjadi brand ambassador dari sebuah nama ya. Iya. Olahraga Zumba itu kan di Indonesia itu besar sekali, banyak sekali pencintanya, dan ya itu adalah satu hal yang aku syukuri sekali karena aku bisa dipercaya untuk dipercaya untuk menjadi brand ambassador mereka di Indonesia, gitu Mas ceritanya. Mbak Nenanda kan waktu jadi penyanyi dan penari kan suka keliling Indonesia juga ya. Apakah gara-gara Zumba ini juga ikut keliling Indonesia, dan bagaimana nih di daerah-daerah nih tentang Zumbanya, perkembangannya nih Mbak Dena? Ya, jadi seperti yang tadi aku cerita, begitu aku jadi certified ya, jadi Zumba instructor, waktu itu posisi aku masih di Singapura. Jadi aku langsung mengajar kelas-kelas semua secara virtual, jadi online. Mereka pakai Zoom lah gitu, karena pada saat itu memang masih pandemi, baru-baru awal pandemi, dan semua banyak sekali orang yang tiba-tiba menyadari betapa pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan, betapa pentingnya untuk berolahraga, dan mereka akhirnya banyak orang-orang yang baru menemukan, wah betapa menyenangkannya olahraga Zumba ini, karena ternyata di masa pandemi yang banyak sekali tantangan yang kita hadapi, bukan cuma secara fisik tapi secara mental, olahraga Zumba ini datang untuk menjawab itu, gitu. Bagaimana orang yang datang ke kelas Zumba mereka bukan hanya terpenuhi dan mendapatkan manfaat positifnya secara fisik, tapi juga mereka bisa mendapatkan manfaat positifnya secara mentally. Jadi secara mental mereka pun akan menjadi lebih sehat, dalam tanda kutip ya, lebih sehat gitu. Jadi dan setelah itu ya udah ngajar virtual dan seneng banget Mas karena dapetnya Zoom dan itu ya Mas, aku karena pada saat itu juga masih baru kan, jadi instruktur Zumba juga masih baru, tapi udah gregetan kepengen ngajar gitu. Jadi kerjaanku tuh setiap hari ngikut kelas-kelasnya
Zumba instructor siapapun yang bisa aku temuin di online. Jadi menyenangkan banget. Aku bisa ikut yang ada Zumba instructor yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jakarta, yang ada di Singapura, yang ada di Afrika, yang ada di Amerika, Eropa, hanya untuk belajar. Ikut karena memang aku senang tapi juga belajar. Jadi aku walaupun orang tuh suka bilang Denada mungkin gampang ya, penari, penyanyi, udah ngerti musik. No. Menjadi instruktur Zumba itu punya banyak sekali hal PR yang beda banget urusannya dengan pekerjaanku yang selama ini aku kenal sebagai seorang penyanyi gitu. Jadi aku benar-benar belajar tuh dari nol. Benar-benar aku setiap kali aku dapat kesempatan untuk ketemu dengan Zes, dengan Zumba instructor yang lebih duluan, udah lebih lama melakukan bidang ini gitu. Aku selalu kasih tahu dong apa yang kurang. Gue mesti gimana? Apa ya? Segala macam training aku ikutin. Training yang dimiliki oleh Zumba yang ditawarkan memang untuk Zumba instrukturnya, aku ikutin gitu. Dan akhirnya senang banget. Pada bulan Desember, border sudah mulai buka. Aku sudah mulai bisa ke Indonesia dan kita sudah mulai bisa mengadakan acara olahraga. Dan itulah pertama kalinya akhirnya aku ke Indonesia karena alhamdulillah aku Raga itu adalah perusahaan yang baru aku build bersama dengan coach Luti. Kita menyediakan pelatihan olahraga secara virtual. Raga bekerja sama dengan banyak sekali Zumba instructor, studio Zumba, dan penyelenggara event-event Zumba di berbagai daerah di Indonesia, dan akhirnya aku bisa ngejalanin dan ngerasain kelas Zumba langsung, ketemu dengan Zumba lovers dari berbagai daerah. Itu aku tour ya, jadi Denada Zumba Tour 1.0 itu berlangsungnya kemarin di awal tahun ini. Itu aku jalan beberapa kota pertama kalinya, dan aku tahu selama ini bahwa Zumba itu banyak sekali pencintanya di Indonesia. Tapi aku pada saat aku di situ dan melakukan, aku nggak nyangka sebegitu indahnya dan besarnya ternyata pencinta olahraga Zumba itu di Indonesia. Betapa antusiasnya mereka, betapa cintanya mereka dengan olahraga ini gitu. Dan yang juga aku sangat amat cintai karena di olahraga Zumba kita semua bisa menjadi diri kita sendiri. Wow. Jadi you can be yourself karena olahraga Zumba untuk semua dan untuk siapa saja. Jadi kalau di kelas aku tuh yang dulu yang online tuh Mas, member aku atau partisipan aku itu ada yang umurnya 18 tahun sampai yang umurnya 60 lebih. Dan ini bukan cuma di kelas aku, di kelas Zumba instruktur yang lain pun ada yang di atas 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun, dan mereka masih ikut olahraga Zumba. Segitu luasnya dan segitu lebarnya range usia ya. Iya, gitu. Jadi seneng banget dan bersyukur sekali. Di sini ada Mas Sulis juga nih, Zumba Education Specialist. Tadi Mbak Denada aja yang udah ngerti musik, beat ngerti, susah jadi instruktur, kesulitan. Emang tahapan-tahapannya apa tuh Mas Sulis untuk jadi instruktur tuh? Sebenarnya kalau di Zumba sendiri, kalau disuruhnya kalau kita dari nol, susahnya karena kita gampang-gampang susah sih kalau di Zumba itu. Kelihatannya cuma joget-joget aja, tapi kalau kita praktekkan itu susah. Kenapa? Setiap genre itu kita punya karakter masing-masing. Contoh kalau lagi dangdut kita happy gitu. Kalau lagunya pop kita harus sedih, itu harus kita menyesuaikan itu juga. Oh, jadi nggak selalu upbeat ya musiknya ya? Iya, nggak selalu upbeat terus gitu. Ada pelan, ada flamenco, ada tango, ada latinnya gitu semacam. Jadi itu harus PR banget buat instrukturnya itu bisa menjiwai. Yang pertama, yang kedua karena kita kan biasa kalau kita kelas pakai ngomong, pakai mikrofon terus dia ngomong, ayo kanan kiri maju mundur goyang-goyang, enak didengar. Tapi kalau kita di Zumba nggak pakai ngomong, jadi dia pakai bahasa isyarat, bukannya bisu tapi dia pakai bahasa isyarat itu. Jadi ya, Dok, ini mau kemana nih? Dia tujuannya adalah biar partisipan atau member itu enjoy di musik dan enjoy di gerak. Oh gitu. Tuh. Ada Mas Kiki juga nih, Zin ya. Iya, Pak Zin. Mas Ki, sebenarnya kan Zumba tuh banyak ibu-ibu ya. Iya, orang mikirnya ya, persepsinya ya. Cuman di sini saya lihat ada 2 cowok ganteng nih ya. Ganteng kan. Kalau Mas Kiki ini kok
gue Zumba deh. Apa yang bikin tertarik Mas Kiki nih? Kalau Masih dulu, muda nih, contoh yang muda nih Mbak Dena. milenial ya. Yang milenial nih. Dulu aku tertarik dengan Zumba, awalnya aku tuh beratnya 100 kilo. Nah aku udah coba segala macam olahraga. Dan aku emang suka musik. Nah, dan aku ikut Zumba itu kayak berasa aku olahraga tapi ngedance juga. Jadi kayak pas kelar kelas itu kayak kok keringatnya tuh ngucur banget, dan kayak pas aku lihat kalorinya tuh lumayan banyak, dan itu tahun 2017 ya. 2017. Kayak baru-baru Zumba baru-baru booming di Indonesia 2017 itu. Jadi kayak apa sih ini, olahraga apa sih, kayak aku harus tahu banget nih. Terus lama kelama ya mungkin aku nyemplung juga jadi Zin. Sekarang jadi Zin ya, udah. Mbak Dena, Yes. itu kan tadi kata Mas Uli, Zumba ternyata berbagai macam genre musik ya. Padahal awalnya Latin ya, kalau nggak salah sejarah awal Zumba ada di dunia ini ya. Oke, jadi aku mau jawab tadi itu yang Mas bilang tuh. Kadang-kadang orang mikirnya tuh Zumba pasti identiknya dengan ibu-ibu gitu ya, banyak, atau kaum perempuan. Ya, kaum perempuan mungkin lebih tepatnya ya, karena sebenarnya nggak cuma ibu-ibu aja, tapi anak muda juga banyak gitu. Sebenarnya seperti yang tadi aku bilang, olahraga Zumba ini dirancang untuk semua dan memang dinikmati untuk semua. Mungkin hal yang belum banyak diketahui bahwa olahraga Zumba ini ditemukan oleh 3 orang pria. Wah. Ya. Jadi penemunya sendiri, foundernya sendiri adalah 3 orang pria. Dan memang kenapa dibilangnya orang mungkin beranggapannya bahwa oh ya ini maksudnya dari Latin atau apa. Jadi olahraga Zumba ini mempunyai satu format yang memang lain daripada yang lain. Khasnya olahraga Zumba itu adalah memang mayoritas atau kebanyakan dari lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu yang bergenre Latin atau world rhythm. Jadi bukan hanya larat Latin saja, tapi ritme-ritme dunia. Jadi misalnya nanti kita bisa misalnya ada lagu-lagu yang genrenya itu misalnya dari lagu-lagu Bollywood bisa masuk gitu, atau lagu-lagu dari belly dance misalnya boleh masuk gitu. Tapi memang yang ini hal yang menjadi ciri khas dari olahraga Zumba, yang memang membedakan olahraga Zumba dari olahraga-olahraga lain yang mungkin core-nya agak mirip-mirip gitu. Jadi nggak cuma musik Latin saja yang bisa masuk, bahkan satu hal yang aku juga bersyukur sekali, tahun lalu alhamdulillah laguku yang aku bikin berdua dengan DJ Jesse Wild, kita punya satu grup namanya Wild Ones. Kita itu genrenya EDM karena kita duo DJ. Kita bikin sebuah lagu yang judulnya Nasi Goreng. Nasi Goreng ini adalah lagu EDM yang kita masukkan unsur musik tradisional Bali di dalamnya. Jadi ada gamelan, ada teriakan-teriakan khasnya musik-musik tradisional Bali. Dan lagu ini alhamdulillah masuk menjadi lagu official Zumba, lagu Indonesia pertama yang bisa masuk menjadi lagu official Zumba. Keren banget. Dan menyenangkan banget ya Mas, karena gini loh, inilah yang aku bilang tadi, bahwa di dalam olahraga Zumba tidak peduli kamu dari siapa, kamu tuh siapa, tidak peduli kamu dari mana asalnya, tapi kalau misalnya kita udah di dalam satu keluarga besar Zumba, di dalam satu kelas Zumba, udah yang isinya itu adalah membagikan cinta, membagikan kebahagiaan. Bayangkan sebuah lagu Indonesia pertama dengan bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia dengan suara gamelan Bali yang mungkin bagi sebagian orang yang bukan orang Indonesia, mereka mungkin belum pernah dengar atau mungkin tidak begitu familiar gitu. Aku begitu keluar lagu itu, aku dikirimi banyak sekali video-video dari Zumba instructor luar Indonesia yang mereka membawakan lagu itu di kelas Zumba mereka di negara mereka. Di negara luar ya? Negara luar, gitu. Itulah support yang mereka berikan. Itulah bentuk salah satu ya contohnya ya, support yang saling diberikan oleh sesama komunitas Zumba instructor dan Zumba lovers dari seluruh dunia gitu. So bisa lagu lain dipakai selain lagu Latin ada di dalam kelas Zumba, bisa ada. Tapi memang betul kita ada mayoritasnya 80% yang memang iramanya itu adalah genre Latin dan juga ritme dunia atau world rhythm. Wah, keren banget. Mas Ulis. Ya. Nih, kita kalau ngelihat kalau lihat kalau Zumba kayak gerakannya ngasal aja. Iya. Sebenarnya tahapan-tahapan gerakan awal
sampai ending tuh gimana? Ada pemanasan nggak? Terakhir kalau senam waktu SD saya ya. Iya. Terakhir kan pendinginan tuh agak slow gitu. Kalau Zumba tuh kayak gimana tuh? Sama juga. Itu sama juga kita di Zumba sendiri ada pemanasannya, ada gerakan inti, ada pendinginan. Nah, membedakan di pemanasan di Zumba itu kita itu lebih santai. Dan juga yang ngikutin juga kita nggak dituntut, mungkin beberapa program yang lain kita kalau harus instruktur di atas harus ikutin sesuai dengan apa yang diinstruksikan instrukturnya. Tapi kalau di Zumba setelah kalian mau ngapain gitu. Oh iya. Yeah. Jadi kita kayak setelah kita kayak ya jiwa kita ini gimana sih gitu. Jadi nggak termaksa, itu yang bikin Zumba itu kayak ya saya bilang itu kayak ego lah, buang ego kita, star syndrome kita dihilangin secara langsung di situ. Iya. Peminat dada kan banyak banget manfaatnya, mungkin dari fitnessnya, Iyalah. happy-nya musik, tapi yang paling buat saya Kardionya, dari sekeliling dari semua ini kita kayak star syndrome itu paling kita kayak secara langsung itu kayak contohnya kayak Dada nih, walaupun kayak udah jadi superstar sekarang udah artis kapan kalau ketemu saya kayak walaupun jarang ketemu lalu ngobrol asik gitu. Jadi kan kalau di Zumba tuh kayak family gitu jadinya. Mas Ki, Ya. itu kan tadi Mbak Dena sampai 1 jam ya, 60 menit. Emang idealnya kalau Zumba tuh berapa lama ya? Idealnya aku biasa ngajar sih 60 menit. Cuman kadang ada beberapa kadang minta 1,5 jam atau kataku luar biasa. Cuman kayak aku plus aja sih, kayak terlalu berlebihan juga tidak baik kan. Maksudnya ada rentan waktu untuk olahraga itu ya maksimal 60 menit atau 45 menit sih. Oh. Emang bener Mbak Dena ada. Kalau udah Zumba lupa gitu, pengen lanjut terus apa gimana? Mbak Dena sendiri kan bisa stress release kan? Bener, Mas mesti cobain ikut kelas Zumba tuh. Ada Zin Kiki, ada Zesulis. Cobain ikut kelas Zumba karena Kita itu laki lo ya. itu bener-bener. Pokoknya aku aja kalau ngajar tuh udah mau lagu terakhir gitu. Ya berasa, apakah keringat seperti tadi Zin Kiki bilang, keringat itu benar-benar berasa sampai netes ke bawah. Ya maksudnya berasa nggak kalau kita habis olahraga? Ya berasa. Cuma apa ya? Aku tuh suka bilang ini tuh kayak lagi party tapi party sehat gitu. Party sehat ya. Iya kan, party sehat. Musiknya keren-keren Party gitu. plus. Karena ya sekarang kita lihat banyak sekali musik-musik yang bergenre Latin yang memang lagi merajai di berbagai macam media sosial ya kan, di tangga musik dunia gitu. Sehingga musiknya tuh selalu fresh, dan Zumba sendiri memiliki musik ofisial yang berkala dikeluarkan dan mengikuti zaman banget gitu. Jadi musiknya selalu fresh dan musiknya selalu wah gitu, keren-keren. Terus udah gitu gerakannya juga sangat amat simple, jadi bisa diikuti sama siapapun. Dan semua orang tuh bisa, seperti yang tadi Zesulis bilang, semua orang bisa menjadi dirinya sendiri, nggak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mereka nggak nyaman gitu. Bahkan kita selalu kayak memberikan kayak memberitahu kepada partisipan bahwa silakan pilih intensitas yang kehendaki. Lalu juga silakan memodifikasi gerakan sesuai dengan kenyamanan pribadi. Nggak seneng loncat-loncat, kalau kita gerakannya loncat-loncat nggak seneng, nggak harus kok ngikutin. Nggak harus gitu. ngikutin ya? Nggak harus seperti itu gitu. Tapi tugas kita memang sebagai instruktur adalah untuk memastikan bahwa semua yang ikuti kelas kita karena semua yang ikuti kelas kita seperti yang aku bilang, di kelas aku aja ada yang 18 tahun, ada yang 65 tahun. Sudah pasti kebutuhan dan kondisinya beda. Ya. Begitu juga dengan kelas Zin Kiki. Kelas semua Zin pasti begitu. Jadi petugas kita sebagai instruktur tentunya adalah memastikan bahwa semua partisipan yang mengikuti mendapatkan manfaatnya, aman. Mereka aman dalam arti kata kita meminimalisir kemungkinan untuk cedera atau kemungkinan hal yang kita tidak inginkan, misalnya seperti itu. Dan juga kita memastikan bahwa semua nyaman di dalam kelas itu, karena aku selalu bilang kelas Zumba itu adalah safe place untuk semua gitu. Jadi semua harus merasa aman, nyaman, bahagia, dan yang pasti bisa mendapatkan manfaat maksimalnya gitu, baik secara fisik maupun secara mental gitu. Mas Sulis, Yap. sebelum langsung kita Zumba joget, harus ada yang kita perhatian nggak buat para pemula nih? Oke. Awal-awal, aduh saya udah lama nggak olahraga nih, tiba-tiba mau Zumba, apa yang harus diperhatiin Mungkin sebenarnya? kalau dari Zumba sendiri nggak usah terlalu harus perhatiin apa, cuma kita mantau, kita introduction sebelum kita mulai kelas, kasih tahu dulu. Misalkan kalau emang nggak kuat semampunya dulu, welcome pelan-pelan. Jangan kalau emang nggak kuat jangan paksakan, enjoy dulu aja gitu. Jadi harus persiapan, harus bagaimana, harus stretching dulu apa enggak. Karena di Zumba sendiri format 1 jam itu termasuk warm up dan gerakan inti dan berdiri udah dari satu paket. Oh langsung satu paket ya, Iya. langsung nggak usah pakai pemanasan awal Nggak gitu-gitu usah, loh iya. ya. Kalau Mas Kiki nih yang anak muda nih, Iya. teman-temannya pada ini nggak sih? Apa? Diracunin apa ngeracunin teman-temannya ngebuat ikut? Ayo Zumba. Iya, diracunin sih, cuma kayak maksudnya pada
pada nanya apa sih kayak Zumba kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini, terus kan aku sering posting kan. Iya. Pasti kan sosial media kan selalu berpengaruh besar kan. Nah, aku posting terus kok enak juga ya, terus kayak kelas lu di mana aja, mau join dong gitu. Terus ya terus kayak ya kok enak lagunya, terus kayak update terus karena Zumba itu kan tiap bulan itu update terus lagunya karena ada volume Jin volume gitu. Sekarang ini baru Jin 99 ya. Banyak juga Jin 99. Baru launching lagi ya. Jin bukan Jin ya. Jin ya, bukan Jin. Iya, Aduh, beda. saya biasa suka kepleset. Mbak Denada sendiri nih, saya lihat Instagramnya ada Zumba Tour nih. Bisa ceritain nggak nih Zumba Tour tuh gimana tuh? Udah kemana aja atau gimana? Benar, aduh itu seru banget. Jadi yang tadi aku cerita ya di awal tahun 2002, alhamdulillah aku bisa berkesempatan Zumba Tour 1.0. Jadi Zumba Tour di series yang pertama, waktu itu kita alhamdulillah dapat berkesempatan di Jawa, Sulawesi gitu. Jawa dan beberapa kota di Jawa dan di Sulawesi. Dan ketemu sama Zesulis juga waktu itu di salah satu kota ya di Makassar ya, ketemu betul bareng sekali, gitu. Dan menyenangkan sekali yang tadi seperti tadi aku bilang ya, aku tidak akan pernah lupa deh setiap daerah itu. Jadi gini, olahraga Zumba itu punya karakteristik baik dari olahraganya maupun dari penikmatnya. Itu karakteristiknya tuh sebenarnya ada kesamaannya, energinya, vibe positifnya, semangat positifnya, semangat bahagianya itu tuh sama gitu. Tapi setiap daerah punya caranya masing-masing untuk mengekspresikan itu gitu. Dan itu jadi pengalaman experience yang menurut aku luar biasa banget gitu, bisa melihat dan mengexperience bentuk-bentuk kebahagiaan dan bentuk-bentuk enjoyment-nya Zumba lovers yang ada di berbagai daerah gitu. Dan benar-benar ya tadi yang aku bilang, aku nggak nyangka bahwa ternyata sebegitu luar biasanya pencinta olahraga Zumba di Indonesia. Saat ini aku juga sedang jalan lagi Zumba Tour yang kedua, yang sesi kedua. Jadi minggu depan ini aku akan balik lagi ke Indonesia untuk Zumba Tour di Cianjur gitu. Dan ini udah seru banget ya juga Mas. Kalau misalnya nih kayak kemarin kita bikin aku bikin di Semarang. Aku dibikinin di Semarang. Jadi Raga waktu itu kerjasama dengan penyelenggara event Zumba yang ada di Semarang. Itu yang datang bukan cuma Zumba lovers Semarang. Itu yang datang itu ada yang Zumba lovers dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Iya. Begitulah. Iya. Begitu. Zesulis juga pasti kalau bikin training juga pasti begitu. Jintiki juga pasti merasakan begitu. Jadi sebegitu euforianya, antusiasmenya gitu, dan supportnya yang mereka berikan. Masuk ke keluarga besar Zumba ini, ke komunitasnya ini seperti kayak punya keluarga baru. Tiba-tiba punya banyak kakak-kakak yang baru, banyak abang yang baru, gitu, banyak ibu yang baru, adik-adik yang baru, dan itu menyenangkan sekali. Mas Sulis, kalau di Indonesia nih komunitas Zumba tuh dibagi-bagi per daerah apa langsung? Semua jadi satu. Semua jadi satu ya? Gitu. Udah berapa banyak tuh itunya tuh anggotanya atau gimana tuh? Kalau yang jadi Zin sekitar 5.000 lebih. Wow, banyak juga ya? 5.000 lebih kalau saya lihat. Kalau Zumba lover gak terhitung sih. Zumba lover mah Gak terhitung. Di mana-mana. Di mana pasti. Pelosok desa pun ada. Bahkan mungkin kalau lagi jalan di tiba-tiba ada yang coba ikut deh, ada gitu-gitu aja ya, ada kan? Agak kesulitan nggak sih kalau sebenarnya orang-orang baru jadi kita Zes instrukturin ya? Zes mau ngajarin instruktur baru gitu. Kalau kesulitan beberapa sih, server saya nggak terlalu banyak. Mungkin yang kesulitan itu mungkin penyelesaian lagu aja kadang-kadang gitu. Kalau dari segi proses dari nol, dari yang dia nggak bisa apa-apa bisa apa, itu prosesnya cepat. Kenapa ya? Jadi ya mungkin kalau kita itu dituntut, walaupun di Zumba kan kalau beberapa program itu koreonya harus sesuai dengan di video ini, nggak boleh dirubah. Tapi kalau di Zumba sendiri boleh dirubah. Oh iya. Jadi soalnya style kamu style apa gitu. Seperti itu, jadi dimudahkan. Terus kedua, kalau kita belajarnya itu sekarang lebih cepat. Kalau dulu kan harus datengin mentornya. Contoh nih saya mentornya Gigi harus datengin saya di tempat saya latihan di mana, ngajar di mana, datang. Tapi kalau sekarang ini ada aplikasi. Wah, lebih mudah ya. Mudah. Jadi ngajarnya ada videonya, ada lagunya, ada koreonya. Tinggal walaupun lagi nyuci, lagi masak, lagi ngapain pun bisa sambil latihan di rumah gitu. Mbak Dena, Zumba ini sebenarnya kan olahraga rekreasi ya. Sebenarnya bisa dikompetisiin nggak sih? Misalkan ngadu ritme atau gimana, kekompakan lagi atau gimana ya Mbak Dena? Ini satu hal yang juga
lain dan berbeda dari olahraga Zumba. Olahraga ini tidak dikompetisikan, Mas. Jadi memang seperti yang tadi aku bilang, semua saat masuk ke komunitas Zumba semua sama. You can be yourself. Bawalah dirimu sendiri dengan segala keunikannya dan kekhasannya. Gitu. Jadi kadang-kadang orang yang suka merasa bahwa aduh gue tuh nggak bakalan deh bisa ikut olahraga Zumba, gue tuh nggak pinter ngedance. It's such a wrong impression. Itu adalah salah sekali. Karena setiap manusia itu terlahir dengan sense ritme di dalam dirinya. Itu udah sense naturalnya setiap manusia, dan semua manusia pasti mereka itu mempunyai koneksi yang udah tidak terbantahkan terhadap musik. Kita senang dengar musik, kita mungkin kalau lagi santai dengerin musik tertentu, kita